Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sore wabarakatuh. ini gimana Om kabarnya? Kabarnya yang penting sehat. Ngomong-ngomong sudah makan apa belum nih? Ya ini tadi sempat ada kendala teknis sedikit, belum kober makan. Gak apa-apa, yang penting acara hari ini kita bisa mulai ya di jam 3, kurang lebih sekitar berapa jam ke depan Om? Maksimal jam 5 sudah selesai. Maksimal karena teman-teman juga mungkin persiapan mau sholat maghrib dan lain-lain ya. Oke, siap. Jadi gini teman-teman, dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 jam ke depan, saya dan Fadil bersama Om Yongki mewakili KIPA akan membawakan suatu webinar modernisasi usaha bersama KIPA. Nah, sore hari ini kita bekerjasama sama siapa Om? Gimana? Sore hari ini kita kerjasama sama siapa nih? Ya, kebetulan acara webinar kita sore ini disupport oleh Panca Jatim. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Panca Jatim, Panca Jatim adalah komunitas pengusaha atau pelaku usaha counter pulsa awalnya ya, counter pulsa dan perdana memang waktu itu. Awalnya. Cuman seiring berkembangnya zaman, sekarang juga merambah ke aksesoris HP, bahkan ada yang HP sendiri gitu loh. Seperti itu kalau Panca Jatim. Jumlah anggotanya sampai berapa? Kurang lebih kalau sekarang hampir 500-an ya untuk Jawa Timur itu ya. 500 apa? Betul. 500 orang. Oh, 500 outlet ya. Kalau 500.000 nggak cukup stadion nanti. Oke. Hari ini monggo, slide-nya sudah disiapkan atau belum? Sudah ya. Pertama saya aturkan dulu selamat datang ke teman-teman, terutama teman-teman Panca Jatim maupun teman-teman yang lain. Sesi kali ini kita sih sebenarnya mau belajar ya, karena belajar dengan cara melakukan. Jadi harapan saya nanti misalnya ada teman-teman yang HP-nya kebetulan dipakai webinar, dimohon dengan sangat mungkin pakai handphone istrinya dulu atau handphone anaknya ataupun handphone karyawannya dulu dipinjam untuk bisa langsung praktek. Karena nanti di setiap sesi pelatihan yang kita bagikan, nanti di setiap akhir sesinya, harapan kita nanti teman-teman bisa langsung praktek. Di setiap sesinya nantinya ada pertanyaan. Dan bagi siapa yang bisa jawab, kita berikan saldo bonus senilai 25.000 setiap pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman peserta webinar ini. Oke. Berarti selesai satu sesi, ada pertanyaan kita lempar ke penonton, nanti siapa yang bisa jawab, betul, dia bakal dapat saldo 25.000 setiap kali pertanyaan. 25.000. Betul. Lumayan teman-teman. 25.000 loh. Itu kalau untuk pakai KIPA bisa sampai berapa hari ya? Untuk layanan pro kita kan 2.500 ya, termasuk itu belum termasuk pajak. Kalau termasuk pajak 2.750, jadi kurang lebih 9 harian lah. 9 lumayan hari. ya. Lumayan lah. Cuma nanti ini tidak hanya satu pertanyaan. Enggak hanya satu. Enggak hanya satu. Setiap sesi jadi kita nanti ngebahas bab apa, ada pertanyaan bagi siapa yang 10 atau 20 orang kita tentukan nanti 20 orang yang bisa menjawab pertanyaan. Kita kasih saldo 25.000, saldo bonus. Oke. Siap. Seperti itu. Kalau ada 5 pertanyaan ya lumayan 125. Kalau 10 pertanyaan 250. Oke. Seperti itu. Hari ini bakal banyak saldo bonus bertebaran. Iya, betul sekali. Oke. Kita bagi-bagi. Monggo dimulai. Oke, teman-teman. Coba kita saya scan dulu. Sini. Pak Diki minta tolong supaya bisa di-share screen untuk akun saya.
Aku mang anu. Pucuk ketake. Nah, sudah muncul ya, 200 piro, teman-teman, 1 jadi di layar monitor teman-teman ini namanya aplikasi Knock simulator Android. Jadi nanti kita akan tunjukkan gimana penggunaan KIPA mulai dari registrasi sampai ke penjualan, benar ya? Penjualan, lihat-lihat laporan. Seperti itu. Ya, kita mulai langsung. Jangan lupa disiapkan handphonenya untuk praktek langsung. Jadi kalau memang teman-teman Zoom-nya pakai laptop, handphonenya bisa dipakai untuk langsung praktek. Tapi kalau memang dalam kesempatan kali ini nge-Zoom-nya pakai handphone, bisa disiapkan handphone satu lagi. Karena kita mengajak teman-teman untuk langsung praktek supaya lebih mudah, karena nanti pertanyaan-pertanyaan juga akan berhubungan dengan apa yang kita bagikan siang ini. Oke, berarti siapkan handphonenya, ikutin praktek yang dijelaskan di layar monitor ini. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang barang siapa bisa menjawab bakal mendapat saldo bonus. Nah, nanti kalau mau ada yang tanya gimana? Harus chat dulu ya? Betul. Jadi atau mungkin Mas Gan bisa diajari dulu teman-teman. Untuk ngeceknya di mana? Mungkin ada yang nggak familiar dengan Zoom atau gimana. Jadi gitu nanti kan? Ketika teman-teman mau melakukan misalnya kan ngacung gitu ya. Nah, kalau di Zoom ini lewat fitur chat. Nah, lewat fitur chat, sebutkan aja, saya mau jawab. Saya mau jawab. Nah, nanti kita pilih gitu Om ya. Ya, jadi terbatas. Jadi mungkin kita lihat aja nanti pesertanya. Bisa 10 orang pertama yang menjawab dengan benar, atau 20 orang yang pertama. Oke. Monggo, sudah bisa dimulai. Oke, untuk pertama kita langsung aja, teman-teman bisa download aplikasinya lewat Play Store. Yang di HP-nya sudah terinstall KIPA bisa minta tolong untuk komen di chat gitu ya. Sudah install gitu.
Oke, untuk daftar tadi klik tombol daftar yang ada di bawah. Betul. Terus setelah itu, nah ini kan ada nama, nomor Ya. handphone. Oke, teman-teman bisa isikan. Pertama, nama lengkap. Oke, setelah diisi nama lengkap, isikan setiap field yang ada di situ. Berikutnya adalah nomor handphone. Oke, setelah nomor handphone, diisikan alamat email. Alamat email ya? Ya, alamat email. Ini penting ya Bapak Ibu dan teman-teman, alamat email nanti karena di pertanyaan-pertanyaan kita untuk memvalidasi kita memberikan saldo bonusnya itu berdasarkan di sini. Jadi kita harap alamat emailnya adalah alamat email yang real dan aktif. Karena nanti kalau misalnya alamat emailnya fake, saldo bonusnya nggak masuk. Betul sekali. Oke, untuk password silakan diisi sesuai password masing-masing. Yang berikutnya adalah nama usaha. Nama Lanjut. usaha. Ya, Mas Gan. Misalnya, sudah. Lalu pilih kategori usaha. Karena ini acaranya dengan teman-teman Panca ya kebetulan sebenarnya sponsornya ya. Kita pilih kategori usahanya seluler aja. Ben nyambung, ya. Oke, seluler ini yang paling atas ini. Sudah. Ya. Lalu yang berikutnya yang paling penting adalah lokasi usaha. Di sini karena kita pakai apa ini ya, Google Geofence gitu ya. Geolocation. Iya. Ini paling penting karena dari pengalaman kita seringkali teman-teman tuh ngisi di sini bermasalah sehingga pendaftarannya gagal seperti itu. Benar. Coba diketik nama jalan. Nama jalan. Betul, nama jalan tempat usaha kita ada. Nah, nanti muncul nih. Nah, kan muncul suggestion ya, saran dari Google tuh. Nah, rumah saya tuh di Tugu Menanggal 5, Om. Berarti Tugu Menanggal V gitu ya. Oh, Bisa. muncul. Ya. Nah, karena kalau misalnya nanti di saran dari Google ini nggak ada untuk nomornya, itu nggak apa-apa, dipilih yang seperti ini ya, misalnya Jalan Duku Menanggal 5, kita pilih dulu. Nanti setelah terdaftar, alamat ini bisa kita edit ya. Jadi di pengaturan. Di pengaturan, betul. Nah, setelah semua form ini sudah terisi, setelah Betul. itu klik tombol daftar sekarang. Betul. Kita coba ya klik daftar sekarang. Nah, sudah terdaftar. Nah, sekarang kita mulai nih kuisnya mungkin bagi teman-teman yang sudah praktek. Bagi siapa gitu ya? Barang siapa? Barang siapa yang barusan sudah mendaftar, lalu sudah mempraktekkan apa yang kita bagikan barusan, sudah mendaftar, silakan chat di Zoom-nya. Silakan chat di Zoom-nya. Formatnya apa ini? Email. Ya. Chat nama email. Nama email sama nama orangnya ya. Nggak perlu lah, nama email aja ya. Nama email Jadi aja ya. chat dengan format daftar, spasi nama email yang didaftarkan. Silakan di chat. Kita akan pilih 20 orang yang pertama kali ya. Oke. 20 orang yang pertama yang ngechat, di chatnya Zoom itu dengan format daftar, spasi, nama email, nanti kita akan tambahkan bonus saldo bonus kita sebesar Rp25.000. Rp25.000. Monggo kita tunggu. Monggo kita tunggu. Di mana ini? Wah, udah banyak nih. Wah, lumayan. Sudah install. Daftar. Oke, nanti tim kami bakal nyatet dan nanti akan diumumkan. Itu ya Om ya? Ya, betul. Nanti tim-tim mbak-mbaknya dari kita catat 20 orang pertama yang sudah daftar akan kita tambahkan saldo bonus 25.000. Seperti itu. Lalu begini teman-teman, mungkin ini ada pertanyaan juga. Misalnya yang sudah terdaftar sebelumnya, sebelum webinar gini gimana Pak? Apakah tetap dapat saldo bonus? Tetap. Jadi
mungkin yang sebelumnya pernah dapat saldo bonus dari KIPA tetap akan kita tambahkan bagi 20 orang pertama yang Komen. ngisi chat. Ya, ngisi Seperti chat. itu ya. Ngisi chat. Jadi dengan begini kita harap teman-teman juga stay fokus di acara ini, kita ikuti sesi demi sesi yang akan kita bagikan, nanti akan ada bonus-bonus berikutnya. Seperti itu ya. Pendaftaran cukup ya. Tadi udah banyak yang komen juga di chatnya Zoom. Terus setelah itu selanjutnya Ya. langkah awal nih, langkah awalnya harus ngapain? Betul. Sebelum jualan tuh harus ngapain? Jadi begini, di aplikasi Kipa, begitu kita mendaftar, itu halaman yang pertama adalah, yang muncul adalah halaman kasir. Nah untuk halaman kasir ini, mungkin kita skip dulu ya. Kita skip dulu, nanti ketika sudah waktunya, kita terangkan. Sebelumnya saya ingin menerangkan sidebar menu yang ada di aplikasi KIPA. Jadi menu yang pertama, yang paling atas, di situ kelihatan kursor mouse saya. Di situ kelihatan yang paling atas dulu adalah saldo 25.000. Jadi bagi siapa saja memang yang sudah daftar, download dan daftar aplikasi KIPA, itu otomatis saldonya akan terisi sebesar 25.000. Ini bukan saldo bonus yang pertanyaan dari webinar, ini memang standar. Nanti untuk yang webinar 25.000 itu ketambahan lagi. Benar. Seperti Jadi itu. setelah daftar memang secara defaultnya sudah dapat saldo bonus 25.000. Betul, betul. Nah, kalau misalnya ini tadi ngechat di fiturnya chat Zoom, dapat lagi 25.000. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan teman-teman bisa jawab, dapat lagi 25.000. Enak toh? Ya. Enak toh? Jadi berburu saldo bonus itu ceritanya di webinar saldo bonus ini. ceritanya. Ya. Nah, lalu selanjutnya adalah setelah daftar, langkah berikutnya. Ya, kita jelasin dulu sidebar menu. Ada di sini kasir. Kasir ini digunakan untuk ketika teman-teman nanti melakukan penjualan. Kita jelasin singkat aja di sini ya. Kemudian ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini adalah penjualan yang sudah dilakukan, terjadi. Bisa kita lihat di sini. Berikutnya ada laporan. Nanti teman-teman bisa pakai untuk memantau laporan laba rugi, laporan penjualan, laporan pembelian, dan lain-lain. Berikutnya adalah menu pembelian ketika teman-teman melakukan kulaan istilahnya ke supplier. Yang selanjutnya adalah biaya dan pendapatan. Jadi misalnya kita mau nginput biaya, kebetulan hari itu ada iuran RT atau apa, iuran warga, kita bisa input di sini. Menu yang di sidebar yang selanjutnya adalah produk. Ini berguna untuk kita untuk mengatur produk, jadi mulai input produk, kategori, dan lain-lain, nanti kita jelaskan. Berikutnya adalah usaha, pengaturan usaha, ini nanti juga kita jelasin. Dan yang mau saya bahas pertama di sini adalah justru di paket layanan ini. Oh, paket layanan. Ya. Ada apa sama paket layanan ini? Nah ini teman-teman bisa langsung klik, dicoba juga di paket layanan ini. Jadi layanan KIPA ini sebenarnya ada 3 Mas Gan. Ada 3, apa aja? Jadi yang pertama, begitu kita terdaftar, otomatis adalah ke paket basic. Jadi paket basic ini gratis selamanya. Gratis selamanya, ada batasan nggak? Untuk produk sih nggak ada batasan. Jadi Untuk gini, memang paket basic ini kita tujukan kepada para pelaku usaha mikro ya, yang mana mereka outlet, baru ada 1, kemudian belum memiliki pegawai, jadi tokonya masih dijaga sendiri seperti itu. Itu memang sebagai bentuk komitmen KIPA itu, kepada usaha-usaha mikro yang ada di Indonesia ini, bahkan mereka bisa pakai itu selamanya. Jadi jumlah produk yang diinput juga nggak dibatasi. Mereka juga tetap bisa melakukan penjualan, melakukan biaya-biaya input biaya-biaya yang terjadi, sehingga ujung-ujungnya apa? Mereka tetap bisa tahu labanya berapa, jumlah stoknya di toko berapa, seperti itu. Berarti cocok untuk yang baru mulai usaha gitu ya. Betul. Meskipun usahanya hanya sekedar dagang makanan pre-order atau jualan apapun, aksesoris, apapun, jilbab atau apa gitu ya. Betul. Seperti itu. Oke, itu layanan yang basic. Yang berikutnya adalah layanan Pro. Jadi di layanan Pro ini semua fitur yang ada di basic ketambahan
dengan fitur hutang piutang. Jadi untuk mengetahui misalnya kita kadang ada kan kulanya BM, bayar mundur gitu loh. Tempo. Betul, kulaan bayar tempo. Itu kan kita butuh input supplier yang ada, seperti itu. Siap. Lalu fitur-fitur pelanggan, grup harga jual dan lain-lain itu nanti ada di paket Pro ini. Fitur pembelian, sehingga kita bisa tahu hutang piutang terhadap usaha kita, seperti itu. Ada retur pembelian, terus dan yang paling penting adalah di fitur Pro ini support untuk multi outlet. Lebih dari satu outlet. Betul, jadi misalnya toko kita ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berapa tidak terbatas untuk di fitur Pro ini. Oh, untuk outlet berarti tidak ada batasan. Betul, seperti Oke. itu. Nah, sekarang gini Om, 2.500 itu gimana sih bayarnya? Nah, untuk biayanya, memang di fitur Pro ini dikenakan biaya sebesar Rp2.500 sebelum pajak per hari jika terjadi transaksi penjualan di hari itu. Seperti itu. Jadi sehari maksimal 2.500. Nah, maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya saya nih buka pagi, hari ini pagi, Betul. ada orang datang beli, beli topi misalnya. Ya. Dia pembeli pertama Ya. di toko saya. Nah, itu nanti saldo saya berarti kepotong berapa? 2.500. 2.500 ya, nih. Betul. Nah, terus ada pembeli kedua datang lagi. Nah, saya kan jualin orangnya ini nih. Ya. Nah, nanti saya dipotong lagi nggak? Enggak. Oh, berarti cuma jadi satu kali. Sehari maksimal 2.500 sebelum pajak. Nanti termasuk pajak jadinya saldonya yang 25.000 tadi akan kepotong 2.750. Seperti itu. Siap. Lanjut. Oke, kita jelasin singkat. Fitur layanan yang ketiga adalah KIPA Enterprise. Di Enterprise ini adalah semua fitur yang ada di Pro, ketambahan fitur keuangan. Jadi mulai jurnal harian, kas tiap outlet atau kas usaha, terus kas di bank, kas in hand ya, kas di tangan, kas di bank, sama output akhirnya adalah neraca keuangan. Ini yang paling penting karena parameter sebuah usaha, kesehatan usaha begitu ya. Ya. Itu parameternya adalah di neraca keuangan ini. Neraca keuangan. Ya. Nah, kalau untuk yang Pro itu cocoknya untuk usaha seperti apa? Yang Enterprise itu usaha seperti apa? Sebenarnya usaha yang memang idealnya setiap usaha itu akan masuk ke Enterprise karena laporan keuangan ini kan sebenarnya dibutuhkan oleh setiap usaha gitu loh. Betul. Tetapi ibaratnya kita mau jalan kan belajarnya pelan-pelan gitu loh. Betul. Kita sarankan teman-teman ke Pro dulu seperti itu. Kalau sudah bisa mahir menggunakan KIPA melalui layanan yang Pro tadi, bisa nanti di-upgrade ke Enterprise sehingga fitur-fitur keuangannya muncul. Nanti akan ada tim KIPA yang ya senantiasa siap bantu lah intinya. Asik. Sampai mahir. Berarti upgrade nanti kalau misalnya masih kesulitan bisa dibantu ya? Sangat-sangat bisa. Oke. Lanjut. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita sepakati dulu teman-teman ya. Yang mau kita sepakati dulu karena mungkin kalau dari info yang saya dapat sebagian peserta juga kebanyakan punya lebih dari satu outlet. Punya lebih dari satu outlet. Oke, berarti kalau lebih dari satu outlet itu terus sudah punya lewat. Betul, sudah punya pegawai. Makanya di pelatihan kali ini, di webinar kali ini kita fokuskan, kita ajarkan untuk fitur Pro-nya, seperti itu. Langsung ke Pro-nya berarti ya? Betul. Oke, berarti kita perlu upgrade nih, gitu kan. Untuk upgrade ke KIPA Pro, cukup tekan menu upgrade yang ini. Upgrade di paket layanan KIPA tadi. Pro ya. Betul. Tombol warna hijau. KIPA Pro, betul. Nanti ada konfirmasi, tinggal diklik upgrade seperti itu aja. Sebentar.
bisa di login lagi. Bisa coba Mas Gan, login ya. lagi. Oke, masuk. Bentar. Ada gangguan teknis rupanya ini. Nah, sudah login, sudah masuk berarti. Ya. Coba dicek lagi Om di bagian paket Di paket layanan ya, di paket layanan kita cek. Nah ini, setelah kita upgrade, nanti layanan sebelumnya yang aktif di KIPA Basic ini akan berubah. Layanan yang aktif saat ini adalah KIPA Pro. Oh, tombolnya tadi udah ganti berarti ya? Betul, betul. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya setelah masuk ke KIPA Pro, apa yang perlu Dilakukan, kita lakukan? setting awal ya? Setting awal. Siap. Ya, seringkali kan banyak pertanyaan dari teman-teman yang sudah daftar segala macam. Terus saya harus ngapain ini Om, gitu kan? Mana dulu yang mau diisi? Mana dulu ya? Gitu loh. Dari sidebar menu yang sekian tadi itu, gitu loh. Nah, ini yang lebih mudah adalah setelah kita daftar dan kemudian upgrade ke KIPA Pro. Untuk langkah pertama mungkin kita setting supplier dulu. Karena setiap usaha kan pasti punya supplier. Kita Betul. kulaan di mana Betul. terhadap produk kita. Kita kulaan di mana, Ya. suppliernya mana aja. Betul. Nah, untuk supplier, ini masuk ke usaha. Nah, usaha di kontak ada supplier. Ini tinggal diisikan. Pertama adalah kita klik tambah supplier. Di situ ada nama suppliernya, misalnya apa, diisi. Saya isi begini aja ya, karena ini contoh. Teman-teman bisa isikan sesuai supplier yang dimiliki masing-masing. Misalnya, Ya, nggak harus sama persis dengan contohnya ini. nggak harus sama persis ya. Betul. Misalnya pemasok kabel data. Ya, Misalnya. atau saya bacakan pemasok kita aja ya. Nomor telepon. Nomor telepon, karena contoh, ya kita awur aja. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui teman-teman adalah hutang awal. Apa sih maksudnya hutang awal ini? Hutang awal ini adalah begini, jika saat ini posisi usaha teman-teman memiliki hutang nota ya, hutang nota ke supplier tersebut, ini bisa diisikan. Tapi jika tidak, ya baik yang sudah jatuh tempo maupun belum tempo, belum jatuh tempo. Tapi jika tidak, ini dibiarkan kosong saja. Dibiarkan kosong, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Kalau memang posisinya tidak sedang punya hutang ke supplier tersebut. Oke. Tapi kalau punya hutang, kita isikan. Seperti itu. Untuk info tambahan ini bebas, boleh diisi atau tidak. Bisa diisi sesuai kondisi yang ada, kondisi dari teman-teman sendiri, bebas. Nah, selanjutnya kita tambahkan supplier. Nah, ini udah masuk nih suppliernya. Supplier sudah Ya, tertambahkan berarti ya? betul. Oke, setelah itu, setelah supplier sudah ditambahkan, langkah berikutnya yang harus dilakukan? Oke, ini contohnya kira-kira satu cukup enggak? Atau kita bikin supplier lagi? Coba satu lagi deh. Satu lagi ya. Coba satu Oke. lagi. Pemasok yang di sini kita... Ini tadi kan tokonya aksesoris. Betul. Untuk yang kedua, mungkin suppliernya bisa kita isi PT ABC begitu ya. Oke. Nomor teleponnya Ya. 123 123. Betul. Hutang awalnya. Nah, kira-kira mungkin kita contohnya biar lebih real begitu ya. Untuk yang PT ABC ini kita kasih hutang awal misalnya saat ini kita memiliki hutang 10 juta seperti itu. Tinggal diisikan seperti ini. Oke. Setelah itu Info tambahan. contoh bebas, aja. diisi apa supplier sembako misalnya Supplier ya. sembako. Oke. Bisa diisi seperti ini. Tambah supplier. Tambah supplier lagi. Seperti itu. Berarti untuk saat ini kita punya dua supplier yang berbeda. Betul. Oke. Nah, selanjutnya setelah supplier, kita tentukan dulu settingnya ke
grup pelanggannya. Grup pelanggan. Berarti Betul. pelanggan bisa dikelompokkan. Betul. Oke. Jadi seringkali kan selain retail, kita juga jualan grosir, seperti itu. Ya. Nah, caranya adalah dari pengaturan usaha ini, kita klik di grup pelanggan. Nah, tinggal tambahkan grup pelanggan, kita isi. Seperti itu. Contoh nih, nama grupnya. Nama grupnya misalnya ini kita isi grosir gitu ya. Diskon kita kosongin aja. Berarti Karena nanti nama grup terpisah. pelanggan grosir itu pelanggan-pelanggan yang membeli secara grosir. Begitu Secara ya? grosir atau Oke. orang pulaan gitu Orang kan pulaan. untuk dijual kembali reseller gitu ya. Nah, grup pelanggan yang pertama grosir kita tambahkan lagi grup pelanggan kedua misalnya reseller gitu ya. Grosir kecil lah ini biasanya kalau reseller ini. Nah, setelah tambah grup pelanggan selesai, langkah berikutnya adalah kita masukkan data pelanggannya dulu. Data pelanggannya. Betul, data pelanggan kita masukkan dulu. Caranya adalah di menu kontak yang pelanggan ini. Berarti supplier, grup pelanggan, pelanggan ada di atas, paling atas ya, kontak tadi ya. Betul. Oke. Nah, ini kenapa sudah ada pengunjung? Ya, pengunjung ini adalah pelanggan default bawaan dari sistem itu apa ya, end user atau pemakai. Kan seringkali kalau kita buka toko, ada orang yang tiap hari keluar masuk beli barang, Ya. kita kan nggak mungkin tanya mereka satu persatu namanya, yes, pokoknya orang beli gitu loh. Pelanggan umum, Oke. end user, pemakai. Oke. Seperti itu. Oke, kemudian kita tambahkan pelanggannya. Misalnya apa ini? Pelanggannya Saya misalnya, ya Gan Fadil. nama pelanggan Gun Store gitu aja ya. Boleh. Boleh ya. Tokonya kan. Terus nomor telepon kita isi. Nah, kemudian kita pilih Gun Store ini tadi masuk ke grup pelanggan mana. Misalnya dalam hal ini kita coba yang Gun Store tadi adalah pelanggan grosir seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya piutang awal. Apa sih piutang awal ini? Piutang awal ini adalah gini, ketika teman-teman pertama kali menggunakan Kipa dan kemudian input salah satu pelanggannya, yang kebetulan saat itu posisi pelanggannya sedang punya hutang gitu kan, hutang dagang, nota gitu loh. Baik yang sudah jatuh tempo atau belum. Kalau memang ada, ya diisikan aja. Tapi kalau nggak ada, ya dikosongin. Mirip-mirip yang tadi di supplier. Betul, ya. tapi kalau tadi kan ke supplier, ini ke pelanggan. Kalau tadi hutang, ini piutang. Seperti itu. Contoh yang ini kita kosongin ya. Boleh. Untuk piutang awalnya kita kosongin, kemudian tambah pelanggan. Tambah pelanggan. Oh, ada keterangannya berarti ya. Gun Ya, Store grosir. Adalah pelanggan grosir, seperti itu. Coba kita tambahin satu lagi yang apa? Reseller misalnya. Oke, yang reseller ya. Misalnya namanya Adi begitu ya. Boleh. Di nomor teleponnya grup pelanggannya reseller. Reseller. Piutang awalnya 100.000 lah misalnya. 100.000. Oke, saat ini Adi sedang berhutang ke kita 100.000. 100.000. Oke, info tambahan coba dikasih. Ya. Apa? Mau di siapa? Pelanggan setia. Oh, Atau reseller top. Reseller yang paling top belaan di kita misalnya. ya, atau reseller langganan gitu ya. Reseller misalnya ya. langganan, oke. Atau begini aja, mungkin kita ini reseller boneka begitu ya, atau mainan anak sesuai produknya apa Boleh, yang dia boleh. gitu ya. Oke. Dan kita ketik tambah pelanggan. Di situ akan muncul
Jadi iya. dengan menggunakan KIPA kita ini bisa memilah-milah pelanggan kita di grup pelanggan yang mana supaya nanti kita melihat laporannya dalam menjalankan bisnis itu jauh lebih enak seperti itu. Bisa dilihat ya. Betul. Oke, setelah pelanggan selesai, berikutnya adalah saya tambahkan sedikit ya. Barangkali ada teman-teman yang menerapkan hal ini di tokonya. Jadi contoh bikin membership. Jadi khusus pelanggan-pelanggan lama atau biasanya tetangga atau teman-teman dekat, end user sih, cuman sudah sering banget ke toko, kita bisa bikin membership. Betul, bikin membership atau grup pelanggan. Contoh begini, jadi di grup pelanggan tadi, kita bikin lagi grup pelanggan dengan nama member misalnya. Kalau member ini soalnya biasanya kan mainnya main diskon. Ketik dulu member. Dari harga retail, harga end user biasa kita jual ke pengunjung umum, misalnya khusus untuk member atau pelanggan, bisa tetangga segala macam itu kita berikan diskon 10% seperti ini. Kalau membership dapat diskon 10% gitu ya? Ya. Oke, kita tambahkan. Nah, sama seperti tadi, di pelanggan kita isikan. Misalnya contoh namanya siapa tadi? Salah satu pelanggan kita lah contohnya ya. Ambil contoh nama yang umum aja. Pak Budi. Pak Budi. Oke. Pelanggannya adalah jenis grup pelanggannya adalah member. Jadi setiap kali Pak Budi nanti datang ke toko, pegawai kita bisa input nama Pak Budi, otomatis Pak Budi setiap melakukan pembelanjaan ke toko kita itu akan mendapatkan diskon 10%. Karena secara sudah kita otomatis ya, karena sudah disetting ya. Betul, betul. Oke. Oke, member. Oke, seperti itu sampai tambah pelanggan. Lalu yang berikutnya, setelah nambah pelanggan, kemudian kita atur outlet. Karena kita tadi kan bersepakat nih, di awal kita pakai pro gitu loh. Ya. Salah satu fasilitas pro adalah lebih dari satu outlet. Betul, multi outlet. Bagaimana cara input outlet yang kita miliki? Itu tinggal di Saman, masih di halaman yang sama, pengaturan usaha. Kita klik di manajemen, kita yang bagian manajemen ini di sini. Oh, ini sudah ada langsung ya? Sudah Betul, ada satu outlet default, outlet default. Oh, berarti secara yang kita dapatkan. Default system ya, sudah dikasih untuk outlet pusatnya berarti ya? Betul sekali. Oke, kemudian kita tambah outlet. Monggo, ini misalnya apa nih? Dikasih nama nih, apa ini? Yang tadi namanya kan Dimas Aksesoris gitu ya? Ya. Untuk outlet kedua kita Dimas namain Dimas 2 gitu aja, Nje. Dimas 2 boleh. Dimas 2, oke. Nomor telepon kemudian diisi seperti biasa. Lalu alamat, ini sama dengan ketika pendaftaran. Seperti pendaftaran tadi. Misal kita isi. Tadi kan dokumen tanggal 5 nih. Sekarang dokumen tanggal 6 misalnya. Keluar enggak toh? Coba aja ya. Nah, tuh. Nih, jalan dokumen tanggal 6. Oke, kita klik di sini. Nah, ini biarkan untuk aktifkan outlet tetap tercentang karena kalau digeser ini jadi nggak aktif nanti outletnya. Nah, berarti ini saya punya 2 outlet, pusat sama cabang gitu berarti ya. Cabang seperti itu. Oke. Lalu tambah satu lagi ya. Boleh tambah satu lagi. Misalnya Dimas 3. Tembak Dimas 3 seperti itu.
Nomor telepon kita isi seperti biasa. Kemudian misalnya ini di apa dokumen tanggal 4. di dokumen tanggal semua ini. Iya. Oh. Itu daerah rumah saya, Om. Oh gitu. Makanya tahunya cuma dokumen tanggal gitu ya. Iya. Karena asli wong Surabaya arek dokumen tanggal. Gitu ya. Atau tadi berapa nih? Dokumen tanggal berapa nih tadi? Itu dokumen tanggal 3 aja boleh. Dokumen tanggal 3 gitu ya. Dokumen tanggal 3. Oke. Tambah outlet seperti yang tadi. Nah, tadi total kita 3 outlet saya punya. Total 3 outlet. Oke. Seperti itu. Oke, langkah berikutnya setelah kita setting outlet adalah setting pegawai. Karena kan pasti di tiap outlet yang kita miliki kita tempatkan pegawai di sana. Minimal 1 lah ya pegawai ya. Iya. Oke. Supaya apa? Ya kita tetap bisa mengerjakan hal-hal lain, tidak harus selalu jaga sendiri. Enaknya begitu ya. Jadi misalnya waktu jam operasional saya nemuin orang atau nemuin temen kuliah misalnya. Boleh, karena kan sistem udah jalan, nanti pegawainya yang jalan gitu loh. Oh, kita tetap bisa pantau lewat HP. Bisa pantau mereka lewat HP kita, betul seperti itu. Ya, tambah pegawai. Tetap di halaman pengaturan usaha tadi, kemudian kita klik pegawai. Nah di sini selanjutnya tambah pegawai. Kita ketik namanya. Misalnya Adinda. Adinda. Oh ya. Nah, jabatan di sini jabatan itu jabatan untuk pegawai ya. Jadi di KIPA ini ada 2 macam. Yang pertama adalah admin. Admin itu biasanya kan tangan kanan kita lah, bagian admin yang membantu owner untuk misalnya melakukan input pembelian, setelah kulaan, terus ngatur setting harga dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kasir. Kasir ini khusus frontliner lah ya. Pegawai di toko yang tugasnya melayani konsumen ketika dalam membeli barang. Seperti itu. Nah, Adinda ini kita coba jadi kasir gitu ya. Boleh, boleh. Oke. Bedanya apa? Perbedaan mendasar antara admin dan kasir adalah admin bisa tahu harga kulaan kita, harga beli. Oh bisa ya? Ya, tapi kalau kasir, dia hanya bisa tahu harga jual. Oh kalau kasir hanya tahu harga jualnya. Ya, harga modal terhadap suatu barang itu kasir nggak bisa tahu. Mereka hanya bisa melihat harga jualnya berapa. Sesuai yang kita setting. Pokoknya ngerti dodolan. Betul. Oke, Adinda, aksesnya kasir, akses lokasi kita pilih. Masih ingat yang tadi? Kita kan punya 3 outlet. Betul. Si Adinda ini mau ditempatkan di mana? Kan begitu. Misalnya ditempatkan di 3-3-nya atau salah 1 atau salah 2 bebas. Sesuai settingan kita mau tempatkan di mana gitu. Betul. Coba saya mau tempatkan di Dimas 3 misalnya. Ya, untuk Adinda kita taruh di Dimas 3 seperti itu ya. Oke, untuk username ini adalah kita bikinkan buat si Adinda ini username yang akan dia pakai ketika nanti dia menggunakan aplikasi KIPA ini. Jadi contoh kita ketik aja Adinda gitu aja coba. Adinda begitu ya. Boleh, boleh. Username ada Adinda. PIN kita bikinkan kalau saran saya standar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kenapa? Biar si Adinda ini nanti mengganti PIN-nya sendiri. Karena PIN ini akan lebih, namanya juga PIN, itu nggak boleh tahu. Termasuk kita pun sebaiknya tidak tahu PIN pegawai kita. Lebih aman. Lebih aman, karena segala aktivitas yang dia lakukan, itu kita bisa pakai untuk mengontrol performan si Adinda ini dalam bekerja, seperti itu. Oh, asik juga ya. Oke, sudah diisi semua nih, sudah tambah semua, pegawai. Tinggal tambah pegawai. Kemudian kita, kan tadi Adinda ini di outlet 3 ya? Outlet 3, betul. Nah, kita isikan pegawai kita yang lain. Nah, coba mama saya nih Om, Yuliani. Oke, pegawai namanya Yuliani. Nah, karena mama nih admin.
Admin ya? Iya, tangan kanan nih Om. Siap. Oke, admin. Nah, aksesnya di mana? Kalau admin biasanya dalam 3 toko cukup 1 admin gitu kan? Iya, bisa. Berarti kita bikin 3-3-nya untuk admin. Ketik username. Disamakan namanya aja biar gampang ya. Oke. Kalau mau ditambahkan ya bisa, misalnya username siapa tadi itu Yuliani titik nama usahanya misalnya Dimas. Jangan-jangan Om, nanti lupa lagi. Gitu ya, cukup Iya, Yuliani aja. Yuliani Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini kita inputkan pegawai-pegawai yang kita miliki. Tanpa batasan ya ini ya pegawainya. Tidak terbatas. Jadi berapa outlet yang mau kita inputkan, berapa pegawai yang mau kita inputkan, tidak terbatas. Oke. Seperti itu. Setelah pegawai, selanjutnya. Oke. Nah, pada dasarnya setting dasar kita sampai di pegawai ini sudah selesai. Tinggal melangkah ke bab produk. Oh, produk. Ya, seperti itu. Cuman sebelum kita masuk ke bab produk, seperti biasa. Seperti biasa. Ya, kita minta teman-teman ngisi. Ngisi. Nah, siapkan keyboardnya, HP-nya ya, laptopnya. Ya. Mau bagi-bagi Saldo lagi. bonus. Aktifkan fitur chatnya di Zoom, ya. Siap-siap ngetik. Kira-kira apa pertanyaannya, Om? Bukan pertanyaan, jadi tinggal diketik aja di chat. Bagi teman-teman yang sudah melakukan seperti materi webinar tadi, supplier, grup pelanggan, atau nambah pelanggan, outlet, dan nambah pegawai, silakan chat. Silakan chat. Ya, formatnya usaha, spasi, email. Nama yang usaha, didaftarkan tadi. spasi emailnya. Usaha, diketik usaha aja. Karena kan tadi babnya di sini, email. babnya di sini tadi kan pengaturan gitu loh, pengaturan usaha, betul ya? Betul. Ya. Kalau tadi kan daftar spasi email. Daftar spasi email. Kalau sekarang silakan ketik usaha spasi email. Oke, buruan teman-teman. 20 orang pertama. 20 orang yang pertama. Ayo kita tambahkan saldo bonus 25.000. Cepat. 20 orang pertama nih. Lumayan ya, 25.000 saldo bonus ya. Ya, minimal bisa pakai kipas gratis dulu lah. Ya. Nggak perlu bayar dulu gitu. Iya, berarti 25 daftar awal sudah dapat 25.000 default. Betul. Kemudian ngikutin pendaftaran dapat lagi 25.000. Betul. Ngikutin pengaturan usaha dapat lagi 25.000. Berapa ya? 75. Lumayan gitu ya. Lah yang ini aku kok ngitung Om ya. 75 lumayan. Berarti sekitar berapa ya? 3 mingguan kali ya. Bisa pakai ya. Ayo. Oh, sudah ada 10 orang yang ngechat nih Om. Sudah ada 10 orang. Sambil dijelaskan Om, langkah step berikutnya. Nah, step berikutnya adalah kita masuk ke langkah yang cukup penting sebenarnya. Yaitu bab produk. Bagaimana kita menambahkan produk atau dagangan kita ke Kipa. Oke. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk produk ya. Oke. Sidebar-nya diklik, akan muncul seperti ini. Kemudian masuk aja ke produk. Nah, untuk setting produk, mana yang lebih baik dilakukan pertama kali? Kadang kan bingung nih, gitu loh. Harus ngapain dulu kalau mau nginput produk? Produknya dulu atau kategorinya dulu gitu ya? Betul. Nah, saran saya sih untuk produk, untuk pertama kali, kita bikin kategorinya dulu. Oh, kategorinya dulu. Betul. Kategorinya kita siapkan dulu. Contoh, ditambah kategori, ini sedikit intermezzo saran, sebaiknya untuk urusan kategori ini dibikin
agak detail. Jadi agak detail itu maksudnya begini Mas Gan. Diisikan jenis produknya dan mereknya. Jenis produk dan mereknya. Ya, kenapa? Itu nanti saya jelaskan di belakang. Ini akan sangat memudahkan kita untuk segera menggunakan aplikasi Kipa ini tanpa harus menunggu stok opnam semua produk di toko dulu. Oh, berarti bisa dicicil untuk penambahan Betul. produknya. Karena apa? Kendalanya orang yang sebelumnya menjalankan usahanya dengan pembukuan manual, terus beralih menggunakan aplikasi semacam ini, kendala utamanya biasanya itu mereka kesulitan atau ya melakukan stok opnam itu. Karena apa? Di toko kan dagangan sudah terlanjur banyak gitu. Betul, betul. Mau stok opnam, malas. Sementara toko kan baru jalan gitu. Betul. Nah ini malas, bisa sampai kadang 2 hari, 3 hari, misalnya toko harus berhenti ya kan repot gitu loh. Ya, Makanya kadang-kadang kita bisa pikir di kategori ini. wah, mau mulainya itu loh, males gitu. Betul, kadang-kadang betul ya. sekali, betul sekali. Cuman kalau nggak segera dimulai itu loh, ya nggak mulai-mulai. Ya nggak mulai. Yang penting itu groundbreaking-nya dulu, mulai dari berapa? Satu produk dulu dicicil gitu bisa ya? Bisa. Jadi contoh untuk kategori ini misalnya saya bikinkan perdana ya, kartu kalau di teman-teman seluler kan ada perdana, voucher, terus aksesoris seperti itu. Contoh kita bikin perdana biasanya teman-teman sih singkatnya SP gitu ya. SP resell seperti itu. Oh, udah ada ya. Ada. Lalu ditambahkan lagi misalnya SP Indosat. Biasanya teman-teman sih singkatnya kalau teman-teman seluler itu ISAT gitu cukup. Sudah pada paham. Siap. Kalau bukan orang seluler nggak paham memang. Jadi sabar aja. Lalu ada kemudian misalnya voucher. Voucher T-Cell. VOC T-Cell. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita tambahkan lagi voucher apa tadi itu? ISAT ya? ISAT, voucher ISAT. Nah, cukup ya mungkin ya empat kategori produk ini ya? Ya cukup lah untuk awal. Setelah kategori, kita bikin kategori selesai, langkah berikutnya adalah kita bikin grup harga. Ingat ya tadi Mas Gan? Ya, kita kan kalau sudah tadi ada grup pelanggan. Grup pelanggan. Ini ada grup harga. Ada grup harga. Karena apa? Tadi tujuan kita membuat grup pelanggan adalah memisahkan pelanggan dengan grup A akan mendapat harga A. Pelanggan grup B akan dapat harga B. Seperti itu kan. Nah, settingnya di sini. Grup harga itu kalau grup pelanggan di bagian usaha tadi, kalau grup harga di bagian produk. Oh, gitu berarti ya. Ya. Nah, kita coba harga. tambahkan. Saya kok lupa ini tadi pelanggannya apa aja ya? Pelanggannya kita dulu grup pelanggannya. Ada grosir, reseller. Ya, grosir, member, reseller, member. Oke, kembali ke sini ke produk, kita bikin grup harganya. Tinggal diketikkan aja. Tambahkan grup harga, nama grup harga, kita isi misalnya harga grosir sesuai grup pelanggannya tadi. Grup pelanggan yang kita bikin tadi. Oke. Nah, di deskripsi mungkin bisa kita tulis seperti ini, harga jual, biar pegawai kita juga nggak gagal paham gitu kan. Betul. Harga jadi jual biar komunikasinya tuh sama. Ke pelanggan grosir misalnya. Kemudian kita klik tambah grup harga. Lalu ada apa lagi tadi? Reseller ya? Reseller, kemudian ada member. Ya. Harga reseller. Kita ketik harga jual
ke reseller, seperti itu. Oke, yang berikutnya, tadi kan ada grup member. Cuman kalau member, untuk yang member, karena tadi ingat ya, tadi untuk member kan kita sudah setting diskon 10%. Iya, tadi Nah, sempat setelah ketik nama member, terus di bawahnya ada 10%. betul. Lah, diskon 10% itu kan, member itu kan adalah user, tapi yang sudah sering belanja ke toko kita. Betul. Konsepnya tadi kan begitu. Betul. Nah, karena tidak perlu harga khusus, mainnya sudah di diskon 10%, jadi otomatis kita nggak perlu bikin grup harga untuk member. Karena sudah otomatis Betul. terpotong. Jadi setiap member itu belanja ke toko kita, dia akan mendapatkan potongan sebesar 10% dari harga jual ecer atau ke end user. Seperti itu. Oke, grup harga selesai. Berikutnya adalah masuk ke daftar produk. Daftar produk. Oh, ini baru Ya. nambahkan produknya. Ya. Sebenarnya ada satuan, cuman ini satuan kita untuk di sistem kita sudah ada defaultnya pieces. Kita biarkan seperti itu aja, karena yang paling sering umum dipakai adalah itu. Oke, untuk daftar produk, kita isikan produknya ini. Tambah produk. Ya, masuk ke tambah produk, diketikkan nama. Misalnya apa tadi? Perdana Telkomsel voucher. Ya. Tadi ada voucher. Ada voucher, ada perdana ya. Ada perdana juga. Contoh perdana SP, T-Cell, reguler misalnya. Jadi perdana T-Cell reguler. Nah, ini satu tips saja. Ketika ngisi nama produk, ini harus singkat tapi detail. Supaya apa? Karena apa yang kita isikan di kolom nama produk ini mempengaruhi nantinya apa yang akan produk apa yang tampil di halaman kasir. Jadi bingung. Oh, berarti singkat tapi detail gitu ya? Ya, karena pernah ada kejadian begini Mas Kan. Contoh, kita ambil contoh produk Vivan misalnya. Produk Vivan ini contohnya ada memori Vivan, ada flash disk Vivan. Betul. Si user ini sudah bikin kategori memori Vivan, flash disk Vivan. Lalu ketika ngisi produk, dia cuma tulis kapasitasnya. Oh, cuma 8 giga, 16 giga, 32. Ya benar, memang masing-masing misalnya sama-sama 16 giga. Yang satu masuk ke memori, yang satu masuk ke flash disk. Benar. Nah, akhirnya kasirnya bingung. Loh, ini yang tampil cuma 16 giga gitu loh. Iya. Lah ini flash disk atau memori barangnya? Yang tampil cuma 16 giga. Salah ownernya bikin nama gitu loh. Makanya kalau kasus seperti itu diisi. Jadi misalnya flash disk 16 giga Vivan. Memori 16 giga Vivan. Itu akan sangat memudahkan dalam penggunaan aplikasi kipanya itu sendiri nantinya. Harga modal. Harga modal, ini saya kurang paham ya, ini rodok dikira-kira aja yang namanya contoh ya. 5.000 boleh lah. Ya. Lalu harga jual misalnya 6.000, seperti itu. Lalu kategori kita pilih. Perdana Telkomsel kan ya tadi ya? Betul. Sesuai kategori yang dipilih. Nah, berikutnya adalah peringatan stok minimum. Apa peringatan stok minimum ini? Peringatan stok minimum ini adalah ya kita isikan sesuai berapa sih batasan minimum produk tersebut di toko kita sesuai keinginan kita. Jadi contoh, misal kita isi 5, nanti ketika kita habis kulaan begitu, 10, terjual, laku, tinggal 5. Ketika sudah mencapai angka 5, akan keluar notifikasi di aplikasinya. Oh, diingatkan. Ingatkan. Wayai kulaan, betul. Seperti itu. Kita isi misalnya 3 gitu ya. Oke, lalu tampilkan di kasir, ini dibiarkan tercentang ya aja, karena kalau ini dimatikan, produk itu tidak akan tampil di halaman kasir pegawai kita. Nggak bisa dijual jadinya. Seperti itu. Oke, berikutnya tinggal kita tambahkan. Ya, ini ada menu apa ini ya namanya, drop down gitu ya. Betul, drop down. Nah, di sini ada contoh SKU.
SKU ini misalnya teman-teman punya produk yang punya barcode valid, itu bisa diisi di sini. Bisa di-scan juga ya? Ya, untuk produk-produk yang consumer goods seperti produk Unilever atau rokok, itu kan barcode-nya valid. Betul. Atau voucher, atau itu bisa diisikan di sini. Oke, oke. Tapi misal tidak, ini dibiarkan kosong, nantinya sistem KIPA akan auto-generate SKU yang dibutuhkan. Oh, berarti kalau dikosongin, Ya. maka SKU-nya dibikinin otomatis. sama Betul. aplikasi, Betul, sistem. Betul, seperti itu. Oke. Oke, kita biarkan kosong aja ya. Untuk satuan sudah benar, default. Kemudian kita klik tambah produk. Tambah produk. Nah, kan sudah masuk produknya. Oke, kita bikin contoh satu produk lagi. Oke, kali ini kita coba agak cepat itu, Om. Ya, oke, voucher ya. Voucher, tadi perdana ya? Ya, tadi perdana, ini voucher. Misalnya voucher Indosat 1 giga. Harus detail seperti ini. Sorry, salah ketik. 1.000 samain, lebih mahal. Ya, 10.000, terus misalnya harga jual 12.000 seperti itu ya. Pilih kategori voucher voucher riset tadi ya. Tingkatan stok minimum kita bikin sama 3, kemudian tambah produk. Oke, kita punya 2 produk nih. Sudah punya 2 produk. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah atur grup harga jual. Ingat kita tadi punya grup harga jual. Betul. Gitu. Selanjutnya adalah atur grup harga jual. Bagaimana caranya? Setelah kita daftarkan produk, kita harga beli kita masukkan, harga jual default atau harga jual ke end user kita masukkan. Berikutnya kita atur grup harga jualnya. Contoh kita tinggal klik daftar produk, contoh SPT sel reguler. Kita tinggal klik ini. Atur grup harga. Saya ulang lagi ya. Produknya diklik, muncul, tinggal atur grup harga jual. Nah, nantinya di sini ada keterangan harga belinya 5.000, harga jual 6.000. Untuk harga grosir, misalnya kita jual 5,5. Tinggal diisikan. Untuk harga reseller kita jual 57,50. Oke. Itu kemudian kita simpan. Demikian juga produk berikutnya, voucher Indosat. Atur grup harga jual, harga beli 10.000, harga jual ke end user 12.000. Harga grosir misal kita isi 11.000. Untuk harga resellernya kita isi 11.500 misalnya. Kemudian klik simpan. Berarti grup harga jualnya sudah dimasukkan ke masing-masing produk ini. Betul. Oke, menarik ini. Selanjutnya. Nah, setelah setting grup harga jual, langkah berikutnya adalah atur stok awal. Nah, gimana tuh stok awal? Atur stok awal itu begini. Kita tadi kan hanya memasukkan nama produknya. Iya. Kita pilah-pilah produk tersebut berdasar kategori, grup harga, dan lain-lain. Betul. Nah, untuk bisa melakukan penjualan, kan harus punya barangnya, harus ada stoknya. Oh iya, betul. Yang tadi kan baru ada tulisannya doang gitu loh. Oh iya, tulisannya SP aja. Sat, Tapi SP produknya apa. belum nih. Kan belum ada produknya gitu. Betul. Terus mau jualan apa gitu loh. Oke, Kita perlu atur stoknya dulu. Dengan cara kita masukkan untuk pertama kali memasukkan stok, itu kita bisa menggunakan awal. Untuk memasukkan stok yang saat ini sudah ada di toko. Sudah kita miliki. Kenapa begitu? Karena kita menggunakan pertama kali awal kita menggunakan KIPA. Sebelumnya kan kita sudah punya toko gitu loh. Betul. Sudah punya usaha berjalan, stok kita juga sudah punya. Nah, cara memasukkan stok yang kita miliki ke dalam sistem KIPA ini gimana? Ya melalui fitur yang namanya atur stok awal. Atur stok awal. Cuman lebih baik fitur atur stok awal ini dilakukan sekali di awal. Hanya sekali saja. Sekali. Selanjutnya kalau misalnya kita mau
kulaan lagi. Mau nambah stok. Nambah stok, kulaan lagi, lewat. Kan, berarti Iya. tadi kita udah nambahin. Bukan atur stok awal lagi. Oh, berarti tadi yang pembelian itu kita kulaan gitu ya? Betul. Kita betul, kulaan, kita pembelian, nama suppliernya tadi siapa? Betul. Terus Kan kita sudah inputkan tadi di ya, awal terus ya. barang kita mau tambah stoknya itu yang mana, kemudian diproses gitu ya? Ya. Oke, cara memasukkan stok awal tinggal kita klik produknya. Oke, produknya kita klik. Kemudian pilih yang atas, atur stok awal. Nah, di sini akan muncul nama produk SPT Cell reguler, modal satuan 5.000, akan muncul outlet-outlet yang sudah kita bikin tadi. Kan ini di sini tertera, ada Dimas Aksesoris Pusat, Dimas 2, Dimas 3. Kita tinggal inputkan. Di pusat saat ini posisinya stok ada berapa? 10 misalnya. Misalnya 10. Lalu kemudian di Dimas 2 nih, toko kedua ada berapa? Stoknya misalnya ada 5. Boleh 5. Posisi saat ini ya 5. Terus di toko yang ketiga. Nah, kalau misal di toko ketiga kosong? Ya dibiarkan kosong. Dibiarkan kosong aja. Biarkan kosong aja. Oke. Punya stok. Seperti itu. Ini mau dibiarin kosong atau gimana? Boleh kosong. Kosong aja ya. Simpan. Oke, setelah itu tinggal klik simpan. Kasus yang sama di voucher Indosat ya kan. Yang tadi kan baru produk yang ini nih, SPT Cell reguler. Kemudian ini kita input juga yang voucher Risat 1 GB ini. Terus stok awal sama contoh misal di sini ada 20. Ada 20. Di toko kedua ada 10. 5. Di toko ketiga ada 5. Tinggal diisikan sesuai kondisi fisik yang ada, kenyataan yang ada di lapangan, kemudian klik simpan. Sudah. Sampai sini bisa jualan. Sebenarnya kita sudah siap jualan. Karena stok sudah ada, nama barang sudah ada, supplier, pelanggan juga sudah ada, harga-harga sudah di setting. Betul. Oke, berikutnya mungkin tinggal saya jelasin sedikit tentang ini ya. Di sini tadi kan kalau teman-teman lihat, nah ada koreksi stok, ada transfer stok. Betul. Cuman di kesempatan ini saya jelasin sedikit karena nanti bagi teman-teman yang sudah pakai Kipa, sudah mulai pakai Kipa, nanti bisa tanya ke mbak-mbak CS-nya gitu lah. Sedikit saya jelasin fungsinya aja. Buat apa sih transfer koreksi stok ini yang bawah? Koreksi stok itu buat apa ya? Mencocokkan stok. Jadi misalnya kan kita kan secara rutin melakukan stok nih. Betul. Jadi misalnya kayak SPT Cell 1 GB tadi. Ya. Stok kita ada 10. Ada 10. Ya, ternyata sudah terjadi penjualan, pembelian segala macam. Tiba-tiba kita cek fisik kita itu cuma 9. Sedangkan di sistem 10 tercatat 10. Nah, untuk menyesuaikan itu, untuk membenarkan itu, pakai fitur koreksi stok ini. Koreksi stok. Ya, jadi yang tercatat di Kipa 10 diganti menjadi 9. Lu ingat, fitur koreksi stok ini akan mempengaruhi laba rugi. Karena kenapa? Sistem akan membaca sebelumnya tercatat 10, ternyata barangnya cuma 9. Nah ini kan bisa jadi hilang, diambil orang atau apa. Nah itu kan kita sistem menganggap hal ini sebagai kerugian gitu loh. Makanya akan mengurangi laba rugi kita. Di laporannya. Stok ini dibuat transfer barang. Transfer barang antar outlet. Antar outlet. Atau mungkin mau dipraktekkan sebentar aja ya? Boleh. Jadi tinggal seperti ini, transfer stok. Tinggal tambah transfer stok. Tadi kan yang perdana di Dimas 3 0. Ya, kita coba transfer ya. Oke, boleh. Oke, outlet asal misalnya kita pilih di pusat. Pilih produk. Nah, ini ya contohnya ya, SP reguler. Betul. Kita tinggal isi, setelah kita pilih produknya seperti ini, kita pilih produk,
Nah, Kemudian kita muncul. isikan kuantitinya. Berapa yang mau ditransfer? Betul. Misal kita isi 3 begitu ya. Oke. Nah, yang tersisa nanti di pusat cuma 7. Oh gitu ya. Oh bisa langsung kehitung gitu ya. Ya, setelah itu kita Transfer tinggal stok. stok. Dari sini nanti kelihatan. Jadi stok yang awalnya di pusat ada 10 telah berpindah 3 unit atau 3 bisnis ke Dimas 3. Dimas 3. Itu untuk koreksi dan transfer stok. Nah, ini sebenarnya produk sudah masuk, outlet sudah tersetting, pegawai tersetting. Kita sudah siap berjualan ini sebenarnya. Nah, coba jualannya seperti apa itu? Nah, tinggal kita masuk berikutnya adalah ke fitur penjualan, tapi seperti biasa, Mas Kak. Oke, disiapkan Challenge ya. lagi, Challenge-nya ya. disiapkan handphonenya. Bagi-bagi 25.000 lagi. Disiapkan keyboardnya, langsung diaktifkan fitur chatnya yang ada di Zoom. Siap-siap komen. Formatnya seperti apa formatnya? Ya, bagi teman-teman yang sudah mencoba input produk tadi, bisa chat, nanti akan dicek oleh tim kami, apakah memang benar sudah atau belum, kan gitu ya. Betul. Apa Formatnya, epo-epo? formatnya adalah produk, spasi email, silakan dichat. Oke. Formatnya produk, spasi email yang tadi digunakan didaftarkan, untuk daftar betul. atau yang sudah didaftarkan, ketik di fitur chat Zoom. Wah. Ya. Kita tambahkan lagi saldo 25.000. Berarti total kalau dapat bisa berapa ya? 100 sudah ribu. 100 ya, lumayan. 100.000 berarti ya. 1 bulan. Lumayan lah ya, 100.000. Oke. Oke, lanjut ya untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu lama ya. Boleh. Sambil menunggu teman-teman ngisi, tetap ngechat gitu ya. tetap ngechat ya. Oke, Lanjut siap. ke kasir sekarang, Om. Oke, ke kasir ya. Menu kasir ini fungsinya untuk berjualan. Seperti yang saya bilang tadi. Oke. Nah, untuk berjualan caranya bagaimana? Atau sebenarnya kita lock out aja dulu ini ya biar Oh iya, tadi kan kita saya mulai dari nambahkan awal. itu kan kasir. Iya. Sebenarnya bisa sih langsung ini diklik kasir. Ini kan masuk ke sini dulu. Oke. Nah, ini coba kita lock out. Kondisinya misalnya seolah-olah setelah hari ini kita setting, besoknya mulai berjualan. Jadi kita lalu seolah-olah login ulang di keesokan harinya. Monggo, Mas Gan, diisi. Tadi atau mau coba kasirnya aja yang login. Si Adinda tadi. Boleh tuh. Nah, ya monggo. Jadi ini besoknya si Adinda berangkat ke toko, bekerja, mulai berjualan menggunakan aplikasi Kipa. Berarti ceritanya nih adik saya udah mulai bertugas nih ya. Bertugas, keesokan hari. Setelah kita hari ini kita settingin gitu kan. Nah, password atau PIN ya. PIN-nya tadi kan 1234556. Nah, masuk. Nah, langsung ke ini. Ya. Kasir ya. Jadi ini si Adinda ya. Betul. Adindanya betul. Nah, nanti begitu masuk ke halaman kasir, pilih koneksinya outlet. Lagi tidak stabil. Nah, si Adinda ini pilih outlet. Di mana dia ditugaskan. Bertugas. Kalau tadi untuk Adinda kan Mas Gan setting kan untuk Dimas 3 tadi. Betul. Yang muncul cuma Dimas 3 di sini. Betul. Nah, tinggal dipilih Dimas 3. Lalu untuk kas awal. Kas awal ini biasanya seringkali si owner itu ngasih apa ya? Pertama kali buka toko di pagi hari, biasanya ninggalin duit pecahan gitu loh. Buat jaga nih kalau ada uang kembalian itu. Uang kembalian. Iya. Ini kita isi misalnya 100.000 atau berapapun. Tapi misalnya nggak ada ya di juga nggak apa-apa. Itu. Jadi ini diresi Kak disisani blas gitu. Nggak apa-apa. Jalan-jalan. Iya, mungkin lagi agak butuh gitu. Agak butuh gitu ya. Oke, kita isi 0, kemudian berikutnya adalah buka kasir.
si adindanya ini. Nah, di situ kan akan kelihatan nih, di outlet Dimas 3, Benar. tempat si adinda bertugas, ada produk yang siap dijual Dengan sesuai dengan yang kita atur. hasil transferan, ingat. Kemudian voucher riset 1 giga ada 5. Seperti itu. Nah, terus katakanlah Gimana? ada pembeli pertama datang. Iya. Saya nih misalnya datang. Nah, gimana? Nah, ketika ada orang beli, sebentar, sebelum masuk ke sana, perlu kita jelasin dulu di sini. Adinda ini kan sebagai kasir. Betul. Dia hanya bisa melihat Harga jual. Harga jual. Oke. Tidak tahu modalnya, seperti itu. Oke, kalau ada orang beli, misalnya siapa, si Budi beli gitu ya. Ya. Tinggal diklik aja di sini nanti. Apa yang pengen dia beli. Misalnya dia beli voucher. Berapa biji? Misalnya mau 2 biji, tinggal klik 2 kali. Terus diklik yang bawah ini. Tombol hijau bawah ya? Ya. Nah kalau misalnya belinya dalam jumlah banyak, kalau ngeklik terus kan capek nih Mas. Betul. Ini bisa diklik produknya, akan muncul begini, tinggal diketik di sini. Oh itu bisa diketik bisa ya? dijumlah, bisa dijumlah, betul. bisa diketik ya? Plus minus ini bisa dipencet atau langsung diketik, misalnya 9. Oh nggak bisa 9 ya, produknya karena hanya ada 5. Berarti cuma 10. Kalau yang di Dimas 3 kan 5. Oh ya tadi iya 5. Iya. Jadi di sini sistem membaca secara otomatis. Misalnya produk di outlet tersebut tersisa hanya 5, terus kita paksa ketik ke 9, dia nggak mau. Maunya sistem yang... akan memaksa menampilkan 5. Ini saya pencet 7 juga yang keluar 5, pencet 8 juga yang keluar 5. Karena di outlet itu memang stoknya hanya 5. Cuma 5. Itu, betul. Ini sistem dibikin otomatis seperti itu. Oh, keren ya. Ya kalau stok 5 terus jualan 8 minus gitu loh. Berarti meminimalisir human error. Kesalahan. Ya. Oke, misal kita jual 1 deh ya. Oke, 1. Percobaan 1 dulu. Tinggal disimpan. Lalu kalau ada salah input, pengen batalkan gimana? Misalnya kita kembali lagi ke sini, ini sudah diklik 2. Waduh salah. Mau ngurangin atau batalin, bahkan batalin orangnya nggak jadi beli, tiba-tiba ada telepon terus harus ditunda dulu gitu. Ya tinggal diklik di sini, bisa. Atau ada tanda ini. Ikon tong merah, sampah tong sampah ini. Tinggal diklik aja. Apakah Anda yakin untuk menghapus pesanan ini? Ya. Balik batal, normal lagi. Betul. Nah, kita coba lagi ya. Indosat 1 giga, 1 unit. Di sini yang beli siapa? Misalnya pengunjung umum yang kita nggak punya datanya. Betul. Orang umum lah gitu. Ini dibiarkan pengunjung seperti ini. Tapi misal yang beli, nah ini tadi, apakah si yang beli itu Gunstore, apakah yang beli itu si Adi atau si Budi sesuai yang kita isikan tadi, ini dipilih. Oh, bisa gitu ya. Ya, seperti itu. Contoh, yang beli Gunstore. Karena Gunstore ini kan grosir nih. Betul, betul. Oke, karena grosir, grup harganya kita pilih. Harga grosir. Maka otomatis harganya akan berubah. Otomatis. Nah, hal seperti ini akan menghindari kesalahan pegawai kita dalam melakukan penjualan. Betul. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita pilih ini misalnya yang beli adalah Gunstore, terus harganya adalah harga grosir, kita lanjut ke pembayaran. Ya. Selanjutnya kita ketik, misalnya si buyer itu, misalnya bayar uang pas. Ya, misalnya bayar uang pas, ya tinggal kita ketik di sini, kita klik uang pas akan terisi otomatis 11.000 sesuai nilai penjualannya. Misalnya nggak uang pas deh, orang bayarnya 20.000, ya kita ketik di sini 20.000 seperti itu. Nanti akan ada kembalian. Oke. Seperti itu.
Nah, itu kalau orangnya bayar pakai uang tunai. Bayar langsung gitu ya. Iya. Kalau misalnya pakai debit gimana? Kalau orangnya pakai debit, ini kan berarti si Adinda tadi yang sebagai kasir itu kan nggak terima duit cash. Betul. Otomatis setoran nanti malam ke si owner atau bosnya, itu kan duitnya nggak ada. Betul, nggak ada Nah, duit. Itu untuk memudahkan pencatatannya, di KIPA kita sudah siapkan pembayaran non tunai seperti ini. Ada pilihannya. Berarti Betul, misalnya non tunai misalnya pakai EDC BCA, BCA, BNI, Mandiri, atau orangnya bayar pakai OVO, OVO, GoPay, dan segala macam ya, ada Dana, ada link aja. Tinggal diklik. Ini tidak akan, jadi owner akan tahu, oh ternyata jadi Dinda jualan 11.000 bayarnya pakai OVO. ya. Berarti ntar malam saya nggak terima duit cash atas Benar. penjualan tersebut. Jadi antara report sama kenyataan di lapangannya sama. Betul. Untuk contoh kali ini kita cash ya. Oke. Atau ini nih, ada fitur atur penjualan buat apa nih, gitu kan? Nah, atur penjualan ini, kadang kan teman-teman ada yang jualan itu BM, bayar mundur atau tempo. Nah, ketika melakukan penjualan, itu bisa klik di sini. Diatur, apakah pembayaran tempo ini diaktifkan ya, temponya berapa lama? Misalnya kita isi 10 hari, tinggal diisi gini. Itu kalau bulan bisa juga Ya bulan ya 10 bulan, tapi kan ya siapa mau jualan 10 bulan baru dibayar. Padahal harga barang Ya. cuma 11.000. Ya, Bayar kan? 10 bulan. Waduh. Seperti itu kalau tempo. Nah, misalnya tidak, ya sudah dimatikan Itu, lagi tidak. dimatikan, ya. Terus batal, asumsi ini di sini, Bayarnya 20.000. bayar 20.000, kita klik bayar. Selanjutnya, setelah klik bayar, sistem akan memproses, transaksi diproses, tunggu sebentar, kita tunggu 1 atau 2 detik, kemudian kita cek statusnya. Status penjualan yang barusan kita lakukan. Nah, transaksi berhasil, uang kembalian 9.000. Sampai di sini kita bisa menentukan kemudian langkah-langkahnya, gitu loh. Mau ngapain kalau sudah penjualan? Apakah mau kalau memang sudah sampai di situ selesai ya tinggal diklik selesai. Kalau Misalnya mau, orang yang butuh stroke, kita bisa klik cetak stroke. Nah, cetak stroke sendiri itu ada 2 metodenya. Pertama, kalau teman-teman sudah memiliki printer Bluetooth seperti yang kita sediakan, printernya kurang lebih seperti ini, yang kita sediakan, itu bisa di-print langsung di printer ini. Atau kalau enggak, kita juga menyediakan fitur kirim stroke melalui WA ya? chatting ya, Melalui ada WA chat ya? segala macam. Kalau ini karena emulator enggak support ya, kalau di HP Ya. pasti support ini. Berarti itu kirim stroke-nya bisa ke Telegram, Line, WhatsApp. Iya, Bahkan jadi stroke yang tampil ini nanti akan terkirim ke WA-nya si customer. berupa screenshot Ya, gitu ya? jadi paperless gitu. Paperless. Berarti bisa-bisa dikirim ke Instagram story. Boleh. Seperti itu. Oke, kalau misalnya nggak jadi kirim stroke-nya tadi, kalau nggak jadi berarti Tinggal di-back aja. Kembali terus Saya selesai. kemudian selesai. Oke. Sudah. Sampai di sini saya pikir aplikasi kita juga sudah bisa digunakan. Tinggal nanti fitur berikutnya adalah pembelian segala macam. Terus setelah penjualan kirim struktur selesai, kita sepertinya ke riwayat transaksi ya. Nah, boleh. Bagaimana melihat History. apa yang kita jual gitu kan? Siapa yang beli, jam berapa, jumlahnya berapa, duitnya berapa, kelihatan semua berarti ya? Bisa. Kita tinggal klik untuk melihat ini kok jadi oret-oretan begini. Nah, untuk melihat riwayat transaksi, tinggal klik sidebar-nya, kemudian klik di riwayat transaksi yang ini. Nah, muncul ya. 13 Ya. Oktober 2020, jam 16.30, statusnya terbayar. Karena tadi betul. bayarnya lunas. Betul. Tunai lunas. Ya. Jadi bisa dilihat transaksi yang terjadi bisa dilihat di riwayat transaksi ini.
Jadi saat itu misalnya owner lagi nggak di toko, lagi dimanapun, dia bisa melihat transaksi yang terjadi di tokonya secara real time di halaman ini. Nah sekarang isinya tuh seperti apa isinya? Ya tinggal diklik aja. Nah, Berarti kasirnya siapa, pelanggannya siapa, betul. metode pembayaran, daftar produk yang dibeli apa, sama harga pembayarannya juga ya, Betul. total. Nah, di sini subtotal. misalnya waktu jualan lupa cetak atau orangnya struknya hilang minta lagi gitu. Ya tinggal masuk ke riwayat transaksi, pilih transaksi yang terjadi, cetak struk, klik cetak struk ini nyetak lagi. Atau misalnya barang rusak, orangnya mau mengembalikan, tinggal diklik retur. Nanti barang balik, duitnya juga dikembalikan ke si pelanggan. Seperti itu. Oke, saya rasa apalagi nih Mas Gan? Kita mau mengingatkan nih bahwa di webinar berikutnya kita ada yang spesial nih Om. Oh gitu ya, gitu ya. Di Apa webinar nih berikutnya kita ada bonus. Tapi bonusnya spesial. Oh ya? Iya. Apa itu bonusnya? Alat komunikasi. Oh, ini ya. Wah, jadi di webinar berikutnya kita ada apa istilahnya? Giveaway ya. Giveaway ya? Apa kuis ya? Yang hadiahnya adalah handphone apa ini? Redmi 8A Pro yang akan kita bagikan ke mereka yang beruntung. Tapi bukan di webinar kali ini ya, tapi di webinar selanjutnya gitu ya Om ya. Betul. Nah, untuk bisa cek informasi update webinar berikutnya, teman-teman perlu follow Instagramnya Kipa. Di mana Om? Kipa Indonesia. Kipa Indonesia ya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Kipa Indonesia @Kipa Indonesia. Karena nanti informasi tentang webinar berikutnya dengan hadiah yang spesial ini bakal kita informasikan lewat Instagram. Siap. Oke, kita balik lagi Om. Selanjutnya setelah riwayat transaksi kita bisa lihat tadi, bisa cetak struk atau retur, kemudian kayaknya ada satu lagi yang belum, report. Laporan ya? Iya, laporan. Bagaimana kita melihat laporan usaha ya gitu ya? Ya. Nah, untuk melihat laporan usaha sih gampang. Ya tinggal pokoknya intinya semua menu itu ada di sidebar ini gitu. Nanti teman-teman misalnya ada yang nggak paham dicoba-coba aja dulu. Untuk laporan itu ada di sini. Di sidebar tinggal klik yang laporan. Ini berarti posisi ketika ini si Dinda ya. Ya, kasir. Sebagai kasir, dia hanya bisa melihat laporan semua stok sama laporan stok minimum. Kalau mau laporannya lengkap ya login owner gitu loh. Oke. Karena kan rahasia perusahaan itu. Betul. Jangan tahu banyak-banyak. Lihat laporan perusahaan. Sama laporan kasir. Nah, bisa sedikit dijelaskan yang laporan kasir ini berarti hanya Adinda yang lihat kan? Betul. Nah, laporan kasir ini maksudnya gimana? Ya jadi sebelum si Adinda ini nanti mengakhiri tugasnya malam misalnya mau pulang, dia bisa nyocokkan dulu penjualan yang dia lakukan di Kipa, itu kan menggunakan yang tercatat di Kipa, totalnya berapa, dia bisa cross check dengan duit yang dia pegang untuk disetorkan ke owner atau ke bosnya. Seperti itu. Nah, catatan penting yang mungkin nanti perlu disampaikan teman-teman ke pegawainya yang kasir, untuk mengakhiri sesi ketika dia mau pulang kerja gitu ya. Ketika kasir mau pulang kerja gitu ya. Betul. Itu adalah jangan lupa untuk logout atau tutup kasir. Tutup kasir. Iya, seringkali soalnya adalah kasus beberapa keesokan harinya ketika dia bekerja kembali gitu ya, keesokan harinya tiba-tiba nggak bisa login. Karena sebelumnya belum ditutup kasirnya dia. Betul, jadi kemarin semalam waktu pulang dia lupa nutup kasir atau logout. Gitu. Akhirnya di sistem nge-lag atau nyangkut gitu loh. Nyantol, kelet. Kelet. Iya. Nah, caranya nutup kasir bisa yang pertama pakai menu ini. Ada tombol pojok kanan atas itu ya. Jelas gambarnya gambar apa ini? Koper atau apa itu ya. Yaitu gambar cash register dicoret, teman-teman. Tinggal diklik, tutup kasir. Ya. Atau bisa juga
ketika si Dinda ini log out, otomatis kasir itu akan nutup. Betul begitu ya? Betul. Ya. Oh, berarti ada 2 cara gitu ya. Ya. Oke, sekarang coba Untuk laporan tadi, untuk owner. laporan tadi. Ya, login owner Sekarang lagi. owner. Coba Betul. saya mau login lagi. Oke, sudah login ini sekarang. Sebagai owner, saya nih, bosnya. Ya. Nah, reportnya seperti apa itu, Om? Kita mau lihat apa dulu? Misalnya Report misalnya. laporan. Ya. Kita mau cek laporan laba ruginya. Oh, laporannya lebih banyak lagi ya. Iya, kalau owner banyak banget laporannya. Jadi mulai laba rugi, stok, pembelian, penjualan juga masih banyak. Kurang lebih kalau total laporan di KIPA ini 23-an laporan yang bisa digunakan lah oleh owner itu untuk memantau usahanya. Betul. Seperti itu. Contoh laporan Laba laba rugi. rugi. Ya tinggal diklik aja, kan ketahuan nanti. Ini kan, laba bersihnya minus. Karena apa? Kena biaya layanan. Oh, biaya layanan Ya, KIPA. Karena tadi pembeli jadi otomatis pertama gitu ya. biaya layanan itu juga akan mengurangi laba rugi. Oh. Jadi sebisa mungkin memang di KIPA ini kita hitungkan secara real gitu loh. Karena ada penggunaan biaya layanan kan gitu. Jualan hanya satu produk, ya toh, untungnya cuman 1.000 gitu kan, kena biaya layanan segitu, jadi makanya minus itu loh. Oke. Ya. Berarti real sesuai ini ya. Ya, Sesuai- karena kan ketika kita upgrade ke Pro tadi kan kepotong 2750 gitu Betul, kan. Terus melakukan betul. penjualan 2750, tadi 5,5 gitu. Betul. Sedangkan Tapi kalau misalnya penjualannya satu cuma hari ada 100 yang beli ya. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. ya, malah bagus. Toh lagian biaya layanan ini kan hanya sehari sekali. Iya, Gitu. sehari sekali. Sehari sekali aja, 2.750 aja seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditunjukkan? Saya pikir untuk laporan-laporan sih nanti teman-teman tinggal langsung buka aja. Dibuka satu-satu dilihat, kalau ada yang nggak ngerti atau apa kan nanti ada CS yang bisa membantu jelasin gitu loh. Kalau yang untuk laporan. Oke. Sebenarnya tinggal satu lagi sebenarnya fitur pembelian ini. Gitu loh. Cuman nggak ada yang sulit di pembelian ini. Misalnya teman-teman mau input pembelian kalau kulaan, karena tadi sudah bikin supplier segala macam kan. Betul. Nah tinggal di input aja status pembelian ini. Jadi begini, untuk melakukan pembelian, tinggal diklik sidebar-nya, masuk ke pembelian, tambah pembelian. Di sini ada status pembelian ini ada dipesan, ditunda, dan diterima. Dipesan ini apa? Misalnya kita sudah order ke supplier, biasanya kan supplier suka meroses barangnya dulu, di packing, dikirim, atau nunggu pembayaran. Nah, kalau saat itu kita sudah berkeinginan untuk input apa yang kita pesan ke supplier barusan ke KIPA, itu statusnya dipesan dulu. Dipesan. Karena barang belum kita terima. Tapi kita sudah order dan supplier memastikan barangnya tersedia sesuai pesanan. Oke. Tapi kalau nunggu barang datang dulu, baru kita input, ya pakai diterima. Seperti itu. Umumnya sih kebanyakan teman-teman yang sudah pakai, ya pakainya daripada ribet-ribet ya harus diterima aja, nunggu barang datang gitu loh. Oke. Lalu tinggal kita pilih suppliernya, misalnya kita pakai supplier pemasok. Lokasi outlet yang melakukan pembelian atau barang yang mau diterima di mana gitu loh. Biasanya sih kalau teman-teman kita mau pusat, kulaan gitu. untuk outlet yang mana gitu ya. Betul. Cuman kalau biasanya pelaku-pelaku usaha yang ada, kalau kulaan itu dikumpulkan di satu titik. Baru nanti barangnya dibagi. Di transfer stok gitu ya. Betul ya, biar nggak bingung. Jadi misalnya kita taruh di outlet pusat gitu ya. Apa yang ingin kamu beli tinggal dipilih produknya, misalnya dua-duanya, saya mau beli dua-duanya. Harga beli tetap 5.000 atau kalau memang harganya berubah tinggal diisi. Jadi misal contoh nih, SP Tisel reguler ini harganya naik. Naik 500 misalnya. Naik 500, ya tinggal diganti aja waktu melakukan pembelian. Jadi 5.500. 5.500. Nah, kuantitinya kita beli misalnya 10 gitu kan, pelan 10. Lalu yang ini harganya tetap gitu ya, 10.000 ya. Kuantitinya juga sama, misalnya
kita mau beli 10. Ada diskon dari supplier, misalnya kita tidak ada, jenis pembayarannya tunai. Kalau memang kita bayarnya BM atau bayar mundur, tempo dari supplier dipilih di sini. Kalau cash ya dipilih tunai. Metode pembayarannya cash atau transfer bank, silahkan dipilih. Sesuai yang dikehendaki, jumlah pembayaran sudah benar 155.000 karena ini harganya naik. Yang produk pertama langsung dibayar tunai, terhutangnya 0, tinggal tambah pembelian. Berarti kita kulaan, pembelian, bayar lunas gitu ya. Iya, di sini akan muncul pembeliannya. Nah, kalau kita lihat di laporan yang ada, stok yang ada, itu nanti sudah apa? Bertambah. Bertambah, betul. Kita cek di sini laporan semua stok. Nah, sudah produknya bertambah. sudah bertambah. Dengan harga berapa? Kan tadi Awal 5.000. betul, harganya awal. Terus pembelian harganya naik 5,5. Iya. Nah, ini pertanyaannya, lu kenapa kok harga belinya 5.200? Nah, itu hilang kemana, Om? Jadi begini, Bapak Ibu dan teman-teman. Di sistem Agen KIPA ini menggunakan sistem AFCO atau average cost. Oke. Yang mana sistem akan otomatis menghitung harga modal satuan tiap produk berdasarkan rata-rata. Jadi contoh begini, teman-teman punya produk misalnya SP voucher Indosat 1 giga senilai 10 barang lama ya. Sebelumnya saat ini sudah punya 10 biji SPTSL 1 giga seharga 10.000. Kemudian kulak lagi. Dilalah pas kulak lagi 10 biji ini harganya naik. Harganya naik. Benar. Jadi 6.000. 1.000 ya? Naik 1.000, jadi 6.000. Berarti saat ini kan kita punya stok 20 biji. Dengan harga di rata-rata antara harga sebelumnya dengan harga terkini. 20 biji dengan harga 5.500 rata-rata. Itu yang terjadi di harga 5.000 lalu kulak lagi harga 5.000 rata-rata di 5.200 seperti itu. Secara otomatis dihitungkan oleh sistem. Oleh sistem. Dengan metode ini harapannya apa? Laba rugi yang dilaporkan itu lebih akurat. Dan kita nggak pusing-pusing bingung. Waduh itu barang lawas, modalnya cek sakmene, iki sing barang anyar modalnya sakmene ndak. Kita bisa globalkan seperti itu. Saya rasa sih sampai pembelian ini kita sudah bisa mengoperasionalkan KIPA untuk menjalankan usaha kita sih. Dengan multi outlet, Dengan multi outlet, multi pegawai, ya kan? Dengan laporan yang lengkap. Betul. Nah, sekarang cukup ya? Sudah ya? Ada sudah, lagi? Saya rasa sih cukup. Nah, kita masih punya sekitar 10 menit untuk apa? Kita buka sesi tanya jawab ya. Boleh, Barangkali boleh. ada teman-teman yang melakukan keinginan untuk bertanya. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan ini mikrofonnya. Mas Zaki, silakan Mas diaktifkan mikrofonnya Mas. Minta tolong Mas Diki untuk diaktifkan mikrofonnya Zaki. Gimana? Atau mungkin diketik dulu aja Mas Zaki di chatnya. Atau itu kayaknya sudah bisa deh. Suaranya minta tolong diaktifkan. Halo. Siapa ini Mas Zaki ya? Iya, tadi Mas Zaki yang raise hand.
Gimana Mas? Lewat ngomong atau ini? Atau lewat chat? Atau teman-teman yang lain kalau misalnya punya pertanyaan boleh diketik di chat Zoom. Nanti kami bacakan dan akan dijawab oleh Om Yongki. Asik. Coba kita cek yang sudah chat-chat. Ya, sambil nunggu mungkin nunggu pertanyaan dari teman-teman ya, sekedar info. Cuman ini kok kebetulan. Nah ini Om, pertanyaannya Om. Untuk kasir, apakah bisa lihat harga beli yang sudah ditransaksikan oleh owner? Untuk kasir, apakah bisa lihat harga beli yang sudah ditransaksikan oleh owner? Nggak bisa. Jawabannya nggak bisa. Karena kasir, pegawai dengan status kasir, dengan level kasir, hanya bisa melihat harga jual. Jadi kasir nggak akan bisa tahu labanya berapa. Intinya begitu. Saya penasaran, emangnya kenapa sih kalau bisa lihat harganya itu? Ya umumnya itu kan rahasia perusahaan. Gitu ya. Modalnya itu hanya bosnya dan admin yang tahu gitu. Nanti buka sendiri. Tadi saingan kok. Iya, buka sendiri sebelah gitu. Gitu Mas, berarti untuk jawabannya adalah kasir nggak bisa lihat harga beli. Terus ada lagi dari Mas Rudi. Apakah KIPA bisa bekerja saat offline? Lah, untuk saat ini memang belum bisa ya Om ya? Belum, jadi ini masih dalam tahap kalau saat ini sih setahu saya yang sudah kita combine itu aplikasi KIPA itu menggunakan storage untuk load produk ya. Untuk produk memang kita memanfaatkan teknologi fitur storage yang ada di HP. Tapi ketika offline apakah bisa melakukan transaksi atau tidak? Untuk saat ini kayaknya sedang di dapur rekaman posisinya. Betul, ya. Supaya ke depan misalnya nggak ada sinyal atau apa itu tetap bisa melakukan transaksi. Karena kita untuk melakukan metode itu kan memang harus dipikirkan matang-matang gitu loh. Metode apa yang paling tepat sehingga tidak sampai terjadi ketidaksamaan antara data di device dengan data di cloud servernya. Iya, karena kan itu nanti kalau misalnya offline terus kembali online akan ada sinkronisasi. Iya, karena saya pernah dengar cerita ini Mas Gan, di aplikasi tertentu itu ada, jadi kadang setelah melakukan penjualan di posisi offline, aplikasi tetap dipakai melakukan penjualan, tapi begitu ketika nanti aplikasi koneksinya sudah normal, ya, itu misalnya sebelumnya barangnya 10, posisi offline dijual 5. Tiba-tiba nanti ketika sudah online, sinkronisasi, barangnya balik 10 lagi. Padahal 5 ini sudah dijual. Ngaco berarti stoknya. Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya yang memang masih kita pertimbangkan metodenya yang paling tepat sehingga ya maksudnya baik memberikan fitur lebih tapi malah jadi bumerang dan mempersulit user itu sendiri seperti itu. Cuman memang kemarin-kemarin sih ada banyak yang minta untuk fitur offline ya Om ya. Cuman memang sudah kami tampung dan lagi dalam proses development. Terus pertanyaan kedua dari Mas Rudi, apakah hak akses hanya kasir dan pemilik usaha saja? Tadi lebih tepatnya owner, kasir, sama admin. Admin, betul. Ya. Untuk saat ini hak akses default yang sudah disediakan oleh KIPA adalah owner, admin, dan kasir. Seperti itu. Terus pertanyaan ketiga, masih dari Mas Rudi. Bagaimana dengan hak akses untuk supervisor, staf pembelian, manajer? Nah, untuk saat ini belum bisa memang ya. Belum. Memang di edisi, sebenarnya begini Mas Gan. Di edisi yang lama, ini kan aplikasi KIPA ini kan habis diperbarui total begitu loh. Betul. Dirombak total. Di aplikasi yang lama malah ada fitur-fitur seperti itu. Cuman setelah
ya dicoba oleh teman-teman sendiri, ya banyak yang gagal paham malah bingung karena PDW gitu loh. Makanya di aplikasi yang baru ini di versi 2 itu kita lebih sederhanakan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk fitur-fitur hak akses yang lain seperti staff, manajer dan lain-lain kita bisa tambahkan. Ya, Ya, secara tujuannya berangsur-angsur ya untuk tujuannya melengkapi di ya. awal mempermudah user yang mau naik level dulu gitu loh. Oke. Selanjutnya, oke, asik ini dari Mas Rudi lagi. Bagaimana dengan tampilan gambar-gambar produk? Tadi belum diberi contoh. Oh, gambar apa tampilan foto produknya tadi Om. Karena memang kan kita tadi nggak pilih foto produk. Karena Iya, kan jadi memang dari emulator kan. iya, jadi kita tadi kan difokuskan memang untuk pelatihannya ini menggunakan aplikasi di HP. Betul. Sedangkan kita kan medianya saat ini pakai laptop mau nggak mau Ya, pakai emulator. Jadi agak kesulitan. Tapi bisa nanti mungkin apa ya dibantu Mbak CS atau gimana ya Boleh, untuk foto produknya ya. Itu upload fotonya seperti kita upload foto di Facebook, di Instagram. Iya, tinggal difoto aja kan upload sebenarnya foto ya. di profil picture-nya WhatsApp. Cuman memang kalau misalnya ketika kita nambah produk dan nggak diupload foto produknya, itu default-nya logo K-nya Kipa yang Ya, hitam tadi. Nah, terus ada lagi yang nomor 5 nih Om. Kami butuh fitur komisi per produk bagi sales atau pengantar barang. Nah, ini kayaknya baru lagi nih ya. Baru. Ya. Jadi begini, Pak Rudi, saya secara pribadi mewakili KIPA, terima kasih banyak. Ini masukan yang bagus sekali, yang memang saat ini fitur komisi per produk bagi sales dan pengantar barang ini belum ada di KIPA. Cuman akan kita catat ya, Mas Gan ya, kita diskusikan dengan tim developer untuk kedepannya supaya bisa diadakan seperti itu. Oke, nanti tim kami akan mencatat usulan-usulan ini semua Om ya. Ya. Terus ada kita selatkin satu nih dari Mas Leon. Untuk transaksi penjualan, apa bisa dihapus atau diedit? Untuk transaksi penjualan yang sudah terjadi, itu misalnya batal gitu ya. Kita sudah sediakan fitur retur. Oh, lewat retur berarti. Iya. Prosesnya untuk penjualan tunai ya. Retur. Ya, karena kenapa? Ini menjaga ya alasannya security gitu. Keamanan gitu loh. Kalau misalnya pegawai bisa menghapus seenaknya, itu kan bahaya juga. Betul. Bagi usaha si owner itu sendiri. Betul. Jadi kalau untuk penjualan tunai sudah ada fitur retur, kalau dihapus tidak bisa. Seperti itu. Kita lanjut pertanyaan dari Mas Rudi nomor 6. Apakah kasir bisa mengoperasikan menggunakan PC atau laptop tanpa emulator? Jadi begini ya, ini yang dimaksud kasir itu untuk melakukan penjualan kan? Iya, penjualan. Ya. Memang di KIPA ini penjualan hanya bisa dilakukan melalui HP atau gadget. Jadi kalau akses via laptop biasanya itu kan via platformnya adalah via web. Ya, web. Untuk KIPA yang versi website itu tidak ada menu kasir. Jadi penjualan mau nggak mau harus pakai laptop. Cuman ke depan saat ini tim developer kami juga sedang mengembangkan yang versi tablet dan beberapa ya sudah hampir selesai ini kayaknya Mas Gan ya. Cuman memang beberapa tampilan masih diproses sih, belum semua. Belum semua ya. Kayaknya nggak lama lagi juga akan sudah akan muncul versi tabletnya. Ya, ini saya kasih bocoran sedikit kurang lebih seperti kurang lebih seperti ini. Nggak kelihatan. Versi tabletnya, ya. Sedang kita kembangkan. Karena yang saat ini baru yang versi gadget ya, HP. Terima kasih banyak untuk semua penjelasannya. Sama-sama Mas Rudi, terima kasih kembali juga. Terima kasih Mas Rudi. Ya. Kemudian ada satu lagi nih ya, dari Samantha. Bagaimana ketika kami memiliki 2 cabang? Dan ada salah satu cabang kami yang tutup dalam artian tidak aktif lagi. Apakah bisa dihapus dari sistem atau bagaimana caranya? Jadi dia KIPA Pro nih Om ya, karena lebih dari 1 outlet.
awalnya dia buka 2. Tapi karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat outlet yang satunya itu tutup, nah sehingga dia nggak pakai outlet itu lagi. Nah itu kalau di Kipa gimana cara nonaktifkannya? Atau bisa nggak dihapus? Kalau dihapus, outlet yang sudah tidak aktif dihapus tidak bisa. Karena yang kita pertimbangkan adalah takutnya itu ganggu database keseluruhan itu sendiri. Karena tiap outlet kan ketika masih aktif, ada riwayat barang masuk, barang keluar, ada riwayat penjualan, dan segala macam historinya. Ketika outlet itu dihapus, ini kan sebenarnya secara database bisa kacau gitu loh. Iya betul. Pedot gitu loh, rantainya pedot tengah. Lost doll. Iya. Nah, caranya ketika misalnya Samantha ini ya, outletnya sudah tidak aktif segala macam, ada fitur nonaktifkan outlet kan. Oh iya yang tadi ya. Iya. Ada kayak tombol digeser-geser. Itu otomatis sudah tidak akan muncul outletnya. Tapi kalau dihapus ya itu tadi pertimbangan kami satu-satunya adalah supaya database-nya nggak kacau gitu loh. Oke, berarti intinya hanya dinonaktifkan tapi historinya tetap ada. Caranya adalah tadi di pengaturan usaha di bagian manajemen kiri dan ke kanan untuk menonaktifkan outlet yang memang sudah nggak digunakan. Oke, apa masih ada pertanyaan lagi mungkin? Hampir pas ya, jam 5 ya. Kita dari mulai jam 3 lebih 7. Kayaknya memang sudah wayai praktek. Sebentar lagi juga maghrib. Oke, kami ingatkan kembali kepada teman-teman, bisa diinformasikan ke rekan-rekannya sesama sesama pemilik usaha, bahwa di webinar berikutnya kita akan ada satu handphone menarik ini ya, Redmi 8A Pro yang akan kami bagikan di akhir webinar. Dan juga selama webinar kami berlangsung akan ada bagi-bagi saldo Kipa. Saldo bonus. Iya, panen. Lumayan. Oke. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Panca Jatim ya Om ya. Panca Jatim. Yang sudah meluangkan waktunya Pak Utomo dan berkontribusi. kawan-kawan, matur nuwun sangat gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Kipa. Karena nanti webinar berikutnya akan diinformasikan di IG itu ya. Syarat-syarat itu. Dapat hadiahnya ini apa. Cuman saya kasih bocoran sedikit aja ya ini. Syaratnya itu nanti di akhir webinar, itu nanti kita kasih kasus gitu loh. Study case, suatu masalah. Ya, studi kasus. Misalnya begini, kalau pakai Kipa harus gimana supaya solusinya pakai Kipa gimana gitu loh. Bagi yang cepet-cepetan jawab, ya wis monggo infonya dibawa pulang gitu. Baik, gimana ya? Terakhir ya. Iya. Ini kami menginginkan kami ada link di chat Zoom untuk feedback ya Om ya. Bagaimana performa kami dalam menyampaikan webinar sore hari ini, teman-teman bisa mengisi di link yang sudah kami sertakan di chat Zoom. Atau yang ngisi di link ini nanti kita lihat kasih saldo lagi gimana kira-kira? Wah menarik itu ya. Ya. Boleh itu. Bagi teman-teman yang ikuti webinar ini, boleh. tinggal diklik. Ya kami berharap feedback gitu loh. Kami ya menyadari sebagai startup baru gitu loh. Tentunya masih banyak kekurangan. Dan ya kami menginginkan untuk ke depan jauh lebih baik lagi. Betul. Makanya masukan-masukan, kritik, saran juga sangat-sangat dibutuhkan. Iya, betul. Jadi nanti ketika teman-teman mengisi feedback di form yang ada di chat, itu nanti sertakan ya, ketik aja emailnya apa supaya nanti bisa kami berikan saldo bonusnya. Selawewu gitu ya. Selawewu. Berarti total ini tadi kita udah kasih 5 kali saldo bonus Om ya. 5 kali ya. Berarti berapa? 125.000. 125.000. Ya lumayan lah 1 bulan. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan bisa nanti chat di WA-nya Customer Service Kipa
bisa dilihat di Instagramnya KIPA di @kipa-indonesia. Nanti ada link tree yang isinya nanti adalah nomor-nomor CS-nya KIPA Indonesia. Ya. Terakhir dari kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktu yang sudah diluangkan oleh rekan-rekan semua. Apabila kami dalam penyampaian webinar sore hari ini ada kekurangan atau justru lebihnya, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Akhir kata, kami mewakili tim yang bertugas dari KIPA Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.